Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami, karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa,
Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten.
Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalap BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan,
Berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang,
zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami, karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi.
Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.
Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami
karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W, mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu,
10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor.
Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui wan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.
Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami
karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu,
10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor.
Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.
Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami
karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu,
10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami, karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor.
Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.
Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami
karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu,
10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor.
Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua.
Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember.
Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG, 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh.
BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami, karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor.
Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua.
Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalap BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember.
Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalap BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh.
BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami, karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor.
Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua.
Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember.
Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh.
BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami, karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami,
Beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.
Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami
karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu,
10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami,
Beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.
Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami
karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG, 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu,
10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor.
Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua.
Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember.
Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh.
BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami, karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalap BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor.
Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua.
Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalap BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember.
Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh.
BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami, karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor.
Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua.
Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember.
Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh.
BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami, karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimera. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor.
Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua.
Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember.
Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan menciptakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi,
Zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia.
Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam
terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera.
Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi,
Zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia.
Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam
terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera.
Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi,
Zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia.
Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu,
Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera.
Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi,
Zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalap BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia.
Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam
terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalap BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera.
Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi,
Zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia.
Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan. Namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh,
termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu,
Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera.
Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi,
Zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu,
Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera.
Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi,
Zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalap BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia.
Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam
terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalap BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera.
Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi,
Zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalap BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia.
Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam,
terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera.
Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi,
Zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia.
Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam,
terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera.
Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi,
Zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia.
Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam
terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalap BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yuli Hasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera.
Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi,
Zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia.
Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam
terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalap BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi, zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera.
Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan mengakhiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalap BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia. Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatera. Pergerakan 91S diperkirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pergerakan yang konsisten ke barat daya menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025. BMKG pun menghimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat selatan Sumatera hingga wilayah Banten untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Gempa 4,6 SR di Sabang, zona megatrust kembali bergerak. Gempa magnitudo 4,6 yang mengguncang barat daya Sabang pada Rabu, 10 Desember 2025, ternyata berpusat pada zona megatrust yang membentang di sepanjang pantai barat Aceh. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis gempa dangkal yang terjadi akibat pergerakan lempeng besar di wilayah subduksi Sumatera. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, mengatakan zona megatrust merupakan sumber utama gempa-gempa kuat di Aceh dan kerap memicu guncangan meluas. Menurut Andi,
Zona megatrust adalah daerah tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang secara historis memicu gempa kuat di Aceh, termasuk peristiwa besar 2004. BMKG memastikan hingga pukul 14.52 WIB tidak terjadi gempa susulan, namun pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan mengingat wilayah Aceh berada dalam jalur tektonik aktif. Terjepit banjir bandang megatrust, Jember perkuat sosialisasi rebusasi. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong rawan berbagai potensi bencana alam serius. Dari dua arah berlawanan, wilayah Jember dikepung ancaman bencana. Di wilayah utara, tepatnya di atas Kecamatan Panti terdapat retakan tanah di lereng Gunung Argopuro alias Danau Tunjung yang berpotensi longsor saat hujan, hingga mengakibatkan banjir bandang seperti di Sumatera Utara. Sementara di sisi selatan, berdasarkan catatan BMKG, Kabupaten Jember juga berpotensi gempa megatrust bahkan tsunami karena berdekatan dengan Samudra Hindia. Menurutnya, jika masalah tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banjir bandang di Sumatera Utara juga terjadi di Jember. Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Mariani mengaku akan mencoba supaya keretakan di lereng Gunung Argopuro tersebut tidak meluas. Melalui penghijauan kembali tersebut, ia berharap bisa mengurangi resiko longsor saat hujan, supaya tidak terjadi bencana seperti di Sumatera. Mengingat butuh waktu 4 hari berjalan kaki dari permukiman penduduk di ujung utara Kecamatan Panti menuju lokasi retakan tanah di lereng Gunung Argopuro. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi peringatan soal 2 bibit siklon tropis yang akan menghampiri wilayah Indonesia. Tropical Cyclone Warning Center Indonesia mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 91S dan 93W. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat dampak bibit siklon tropis 91S yang di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah berpotensi gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Bibit siklon tropis 91Y, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat akibat bibit siklon tropis 93W, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Gelombang sedang siklon tropis 93W perairan Kepulauan Sangi, Kepulauan Talawit, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua. Masyarakat pun di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta memantau informasi resmi dari BMKG. 22 desa di Pangandaran masuk zona rawan gempa tsunami, warga diminta siaga. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kalak BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif, sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa, termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. 6 kecamatan tersebut yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruhnya berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Selain gempa dan tsunami, beberapa wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, Erma Yulihasti menyoroti frekuensi dan dampak destruktif bencana hidrometeorologi ekstrim meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir, terutama yang dipicu oleh siklon tropis yang tumbuh begitu cepat di kawasan tropis Indonesia.
Bencana hidrometeorologi ekstrim tersebut terutama dipicu oleh siklon tropis kini menjadi ancaman di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam. Dan terdapat perkembangan bibit siklon tropis 91S yang saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap